Seringkali saya mendapati istilah ML berada dalam satu halaman yang sama dengan kecerdasan buatan atau AI. ML itu maksudnya bukan making love kan? Cut. Halo dan salam sehat selalu. Beberapa minggu ini, saya agak tertarik dengan machine learning yang biasa disingkat ML, atau yang biasa juga disebut pembelajaran mesin. Dalam ponsel yang kita gunakan sehari-hari, tanpa terlihat banyak proses yang melibatkan ML. Salah satu aplikasinya adalah untuk mengenali objek dalam gambar. Tapi tidak terbatas pada itu saja. Beberapa hari yang lalu, saya membaca sebuah artikel dari Technology and Operations Management tentang Airbnb dan bagaimana penerapan ML pada aplikasinya. Sekilas tentang Airbnb, itu mungkin seperti Traveloka tapi versi luar negeri. Airbnb menyediakan tempat bagi pemilik untuk menyewakan rumahnya dan pengunjung untuk menyewa rumah tersebut. Atau kalau dicari di Google disebutkan perjalanan tak terlupakan dimulai dari Airbnb. Satu frasa yang menarik adalah tak terlupakan, yang seperti mengindikasikan kalau layanan ini menawarkan sebuah pengalaman alih-alih hanya tempat tinggal belaka. Sekilas statistik dari 2 tahun yang lalu, Airbnb mempunyai lebih dari 5 juta daftar tempat tinggal dan melayani 2 juta tamu setiap malamnya. Satu hal yang dapat saya simpulkan dari statistik itu adalah banyak banget. Dengan pengunjung yang sebanyak itu, tentu orang yang mencari tempat tinggal akan lebih banyak lagi. Lalu bagaimana mencocokkan antara calon pengunjung dan tempat tinggal yang bisa memberikan pengalaman yang tak terlupakan? Pada awalnya, Airbnb memberikan fitur pencari untuk membantu pengunjung menemukan sendiri tempat tinggal yang cocok. Fitur pencari itu akan menampilkan tempat tinggal berdasarkan variabel dasar seperti tanggal, jangka waktu menginap, dan harganya. Lalu, dengan meningkatnya daftar tempat tinggal, dengan fitur itu saja cukup sulit untuk mendapatkan pilihan yang relevan. Lalu, solusi apa yang diterapkan Airbnb? Sejak tahun 2014 lalu, Airbnb telah menerapkan model untuk mengurutkan daftar tempat tinggal. Model ini berbeda dengan model yang melenggang di Catwalk atau model yang dirancang untuk dirakit. Model ini, kalau dalam interpretasi saya, seperti sebuah rumus. Rumus ini akan memberikan nilai pada setiap properti berdasarkan preferensi calon pengunjung. Dengan demikian, hasil pencarian pun diurutkan menurut nilai tersebut. ML membantu pembuatan rumus ini. Sebelum ML populer, model ini dirancang secara manual, kebanyakan oleh para ahli di bidang statistik. Tapi ini membutuhkan waktu yang relatif cukup lama untuk membuat satu model. ML merupakan sebuah sistem untuk membantu melakukan hal tersebut. Untuk memahami bagaimana model ini bekerja, ini adalah proses yang terjadi ketika seorang pengunjung mencari tempat tinggal di Airbnb. Pengunjung melakukan pencarian, kemudian dia mengklik tempat tinggal atau properti yang menarik buat dia. Ketika dia menemukan properti yang dia inginkan, dia akan melakukan pemesanan. Pada saat itu, pemesanan dikirim ke pemilik properti. Jika pemilik properti bisa menerima, konfirmasi pesanan akan dikirimkan kepada pemesan. Ini adalah salah satu kesulitannya. Baik penyewa maupun pemilik memiliki pertimbangan sendiri. Hal ini membuat model yang dikembangkan menggunakan fungsi untuk memaksimalkan utilitas antara permintaan dari penyewa dan penerimaan dari pemilik properti. Penerapan ML sendiri terdiri atas 3 langkah dasar: persiapan data, pelatihan, dan penerapan. Airbnb sudah memiliki data dasar seperti informasi tempat yang dibuat oleh pemilik properti dan hal-hal yang diinput ketika penyewa melakukan fungsi pencarian. Selain itu, Airbnb juga memiliki data historis mengenai kunjungan tamu lain ke properti tersebut dan data historis properti yang pernah dikunjungi oleh si calon penyewa. Dari data yang sudah ada, data tambahan bisa dibuat untuk memperkaya data yang sudah ada. Artikel ini memberikan contoh apa yang dilakukan Airbnb untuk memperkaya data internal yang dimiliki. Untuk setiap tempat tinggal yang didaftarkan, pemilik mengunggah foto-foto ke Airbnb.
Airbnb dapat mengolah foto-foto tersebut dengan melakukan klasifikasi. Sebagai contoh, ini adalah 4 foto yang diunggah pemilik properti. Airbnb memberikan tanda pada setiap foto apakah itu kamar tidur atau bukan. Data hasil klasifikasi itu selanjutnya menjadi variabel yang mungkin berpengaruh untuk menjadi input terhadap ML. Pelatihan atau training dalam ML berarti memberikan data yang tadi ke algoritma ML untuk dipelajari. Kedua sampel data yang sudah dipersiapkan dimasukkan dalam algoritma ML. Sampel data input yang berasal dari pemilik tempat, penyewa, dan data tambahan, serta sampel data output yang merupakan urutan yang ditampilkan, baik yang sesuai maupun yang belum. Algoritma ML akan memproses data tersebut dan menghasilkan sebuah model atau rumus. Dalam kasus ini, Airbnb menggunakan data historis atau data berdasarkan kejadian yang sudah terjadi. Dengan demikian, data dapat menceritakan urutan seperti apa yang ditampilkan pada calon menyewa, apakah dia melakukan pemesanan, dan apakah pemilik tempat menyetujuinya. Ini adalah ilustrasi yang menggambarkan data yang dipersiapkan. Pada kesempatan pertama, properti yang dipilih, itu yang dilingkari merah, sudah tampak, maka urutan ini ditandai sebagai 1 atau sudah sesuai. Pada kesempatan kedua, properti yang dipilih tidak tampak, maka urutan ini ditandai sebagai 0 atau tidak sesuai. Dengan demikian, pada kesempatan ketiga, model yang dibuat sudah dapat memperbaiki urutan dengan menempatkan properti yang dipilih pada urutan pertama. Ini juga ditandai sebagai 1 atau sudah sesuai. Ini berlanjut terus sampai pada kesempatan kelima, di mana model dapat memprediksi dengan baik dan menampilkan hanya properti yang memiliki kemungkinan tinggi untuk dipilih. Untuk perancangan model ini, Airbnb menggunakan model berdasarkan distribusi log. Jadi rumus atau model log itu akan diterapkan pada setiap pencarian, sehingga setiap properti akan memiliki sebuah nilai atau skor. Properti dengan skor yang lebih tinggi akan ditampilkan pada urutan yang lebih awal karena skor yang lebih tinggi berarti utilitas properti tersebut lebih baik, atau kemungkinan properti tersebut dipilih lebih tinggi dan kemungkinan pesanan disetujui juga lebih tinggi. Ini adalah langkah awal pengurutan hasil pencarian di Airbnb. Selanjutnya, Airbnb menggabungkan model ini dengan model lainnya untuk meningkatkan ranking properti yang memberi pengalaman baik dan mendorong turun properti yang memberi pengalaman buruk. Jadi, ML itu adalah sebuah alat yang dapat digunakan untuk membuat model untuk menentukan sesuatu. Aplikasi ML pada ponsel tidak terbatas pada melakukan pengurutan saja, tapi juga untuk mengenali gambar, mengenali wajah untuk membuka kunci ponsel, mengenali suara untuk memberi perintah pada asisten virtual, dan lain-lain. Beberapa alat ML yang cukup terkenal adalah MLKit yang disediakan oleh Google, Core ML yang disediakan oleh Apple, dan AWS Machine Learning Service yang disediakan oleh Amazon. Terima kasih telah menonton. Saya Adi, ini adalah Stay Alive Official Channel. Catch you in the next time.